Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia renungan harian dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 3 September 2021, peringatan wajib Santo Gregorius Agung. Referensi renungan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 15 sampai dengan 20, dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Saudara-saudari terkasih, setiap agama memiliki ritual puasa. Puasa merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh para pemeluk agama. Sering kita mendengar bahwa puasa dilaksanakan dengan cara mengurangi makanan dan minuman dan mengendalikan diri dari hawa nafsu serta kepentingan diri sendiri. Puasa yang dikehendaki oleh Allah mengarahkan diri pada Yesus dan menghidupi perintahnya. Injil hari ini memperlihatkan tentang orang Farisi yang mempertanyakan cara Yesus melatih para muridnya berpuasa karena tidak mengikuti tradisi yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Saudara-saudari terkasih, Yesus memperbaharui pemahaman mereka tentang cara berpuasa. Menurut Yesus, puasa yang terutama adalah mengarahkan para muridnya pada dirinya. Yesus menyatakan bahwa pada saat mempelai laki-laki diambil dari mereka, saat itulah mereka akan berpuasa. Tetapi selagi ia masih ada bersama mereka, maka para muridnya harus ada dalam suasana sukacita dan kegembiraan. Jadi, para murid tidak berpuasa saat mempelai itu ada bersama mereka. Jawaban yang diberikan oleh Yesus mau menegaskan bahwa tujuan dari puasa merenungkan dan mengarahkan diri akan kasih Yesus kepada para muridnya. Ungkapan permenungan dan pengarahan diri pada Yesus dapat diwujudkan dalam berbagai cara. Cara yang ditempuh gereja adalah berpuasa dan mengendalikan diri dari segala dorongan yang kurang terkontrol dengan baik. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, puasa dimaknai sebagai upaya untuk menahan dan mengurangi makan serta minum. Namun, makna yang lebih dalam dari itu adalah kita mengurangi hal-hal yang kurang baik dalam diri kita. Ketika hal-hal buruk itu selalu ada dalam diri kita, maka Tuhan pasti jauh dari hidup kita. Dengan puasa, kita kembali dekat dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita bisa berpuasa setiap hari tanpa harus menunggu masa Prapaskah. Artinya, setiap hari kita berupaya untuk mengurangi hal-hal buruk dalam hati, pikiran, perkataan, dan tindakan, sehingga hidup kita selalu bersih dan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan akan membuat kita rindu untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Hal ini pula yang membuat kita merasa nyaman dan aman. Saudara-saudari terkasih, Santo Gregorius Agung yang kita rayakan hari ini telah menunjukkan bagaimana cara mengarahkan diri kepada Yesus. Dia selalu membuka hati untuk mendengarkan panggilan Tuhan, walaupun terkadang tidak selalu mudah. Sejak menjadi paus, ia memulai sebuah pembaharuan di dalam gereja. Kita bisa menemukan banyak pembaharuan yang terjadi. Salah satunya
dengan munculnya lagu-lagu Gregorian. Kesaksian hidupnya selalu menampilkan Kristus yang membuat dia semakin menyadari betapa perlunya menghidupi segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Hati kita diubah menjadi rendah hati seperti Yesus. Santo Gregorius Agung, sekalipun ia dikenal sebagai seorang paus yang masyhur, pengkhotbah agung, tetapi ia tetap rendah hati dan menyebut diri sebagai abdi Allah. Saudara-saudari terkasih, kita bukan orang suci, tetapi kita dipanggil untuk menuju kekudusan. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau taat dan setia kepada Tuhan yang memanggil kita. Maka, marilah kita mengarahkan diri kepada Yesus, membuka telinga untuk mendengarkan suaranya, dan siap selalu mengubah hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, kita siap diutus untuk memenuhi panggilan Tuhan menuju kekudusan hidup. Di akhir renungan ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.